Andai kata kita menggunakan satu metode atau menggunakan satu robot lah ya, tapi kalau kita sudah mengalami kerugian pengurangan modal secara terus-menerus, biasanya kan kita harusnya stop dong. Dia manipulasinya dalam bentuk apa ya, dan tidak wajar itu dalam bentuk apa. Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan membuat satu video ya, hot news ini, berita yang sangat-sangat heboh, yang sedang disorot ya, yang sedang viral ya. Makanya di sini Andrew mau disclaimer dulu ya. Andrew tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan pihak lain ya. Tetapi Andrew membahas ya berita yang sudah dipublish dari detik.com ya. Di sini ada keterangan Detik News ya teman-teman ya. Nah, beritanya ini berjudul ya, korban mulai bersuara bikin robot trading Fahrenheit kena sorotan. Oke, judulnya ya. Nah, jadi dari judulnya ini Andrew sebenarnya sudah kurang sependapat ya. Jadi judulnya ini menurut Andrew kurang tepat ya. Kenapa Andrew bilang kurang tepat ya? Harusnya judulnya itu adalah korban mulai bersuara bikin investasi berkedok robot trading Fahrenheit kena sorotan. Kenapa Andrew bilang begitu? Karena Fahrenheit ini bukan robot yang asli ya. Jadi dia bukan robot yang benar-benar ditradingkan ya. Artinya ya robot ini adalah sama dengan robot-robot abal-abal yang lain yang sudah ditindak oleh Bapepti dan Bareskrim ataupun yang lain, yaitu ya ini investasi berkedok robot gitu ya. Jadi sekali lagi Andrew mau tekankan, jangan pernah salahkan alatnya, jangan pernah salahkan robotnya. Robot itu adalah sebuah tools ya. Nah, jadi ya menurut teman-teman, silakan aja teman-teman, menurut teman-teman apakah judul ini sudah tepat ya. Tapi menurut Andrew sih yang tepat itu adalah investasi berkedok robot trading ya, bukan robotnya ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini dirilis oleh detik.com ya, Detik News, dan ini kemarin dirilis hari Kamis ya, tanggal 17 jam 8 pagi lewat 1 menit teman-teman ya. Dan di sini ada foto korban, di sini ada keterangan foto Chris Ryan saat di Bareskrim Polri. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Ini yang dibacain ya. Robot trading Fahrenheit kini tengah disorot ya. Kini tengah dalam sorotan pihak kepolisian usai dilaporkan oleh banyak korban. Robot trading tersebut dilaporkan atas dugaan penipuan investasi. Oke. Lalu selanjutnya, persoalan robot trading Fahrenheit ini awalnya terbongkar di wilayah Bali. Kini Polda Bali tengah menyelidiki laporan dugaan penipuan investasi online dengan ratusan orang menjadi korban. Lalu di sini ada kutipan ya. Laporan belum saya terima, tapi kami akan tindak lanjuti dan selidiki terkait dengan laporan tersebut, kata Direskrimsus Polda Bali Kombes Henry Fuser seperti dilansir Antara. Jadi teman-teman kalau mau baca berita ini, nanti Andrew akan taruh linknya di description box, supaya kalau teman-teman mau baca berita aslinya, teman-teman tinggal klik aja ya, karena Andrew hanya membahas aja ya, dan Andrew mau kasih pendapat. Oke. Kita lanjut lagi ya. Salah satu korban yang melaporkan yakni Murni Wiyati. Dia mengatakan diperkirakan ada 700 orang yang diduga menjadi korban investasi robot trading Fahrenheit. Sekali lagi, ini
menurut Andrew kurang tepat ya, harusnya korban investasi berkedok robot trading ya, itu yang benar menurut Andrew ya, yang dikelola oleh PT FSP Academy Pro secara online. Korban mengaku telah bergabung dengan investasi tersebut sejak Februari lalu dan mengalami kerugian pengurangan modal secara terus-menerus. Nah, ini agak sedikit janggal ya. Di sini Andrew mau sorot nih ya. Nih ya. Oke, di sini nih. Mengalami kerugian pengurangan modal secara terus-menerus. Oke, kita berandai-andai ya. Andai kata kita menjadi member lah. Andai kata kita menggunakan satu metode atau menggunakan satu robot lah ya. Tapi kalau kita sudah mengalami kerugian pengurangan modal secara terus-menerus, biasanya kan kita harusnya stop dong. Kita udah harus curiga dong. Kok itu kalau dalam MQ5 atau dalam report MetaTrader ada yang disebut dengan conservative loss ya, artinya loss yang berturut-turut. Nah, biasanya kalau 3 kali atau maksimum 5 kali saja kita sudah curiga. Tapi sayangnya di sini kita nggak dapat datanya dia conservative loss-nya itu berapa kali ya. Kalau sampai terus menerus tapi kita tetap berada di situ ya artinya kita juga ngaco juga dong, ya kan? Kita lanjut lagi ya. Kami 7 orang melaporkan penipuan investasi. Nah, ini ya. Kami 7 orang melaporkan penipuan investasi berkedok robot trading, harusnya begitu ya. Fahrenheit yang dimanipulasi. Nah, ini ya. Ada keterangan bahwa memang robot ini dimanipulasi. Nah, ini ya. Dimanipulasi dan tidak sewajarnya. Sayangnya Andrew juga nggak punya dapat datanya. Dia manipulasinya dalam bentuk apa ya, dan tidak wajar itu dalam bentuk apa. Misalkan nih Andrew menduga-duga, misalkan dia bilang oh dia manipulasi mungkin harganya ya. Nah, kita tinggal cocokin aja harga antara broker yang dia pakai dengan broker lain sama apa enggak. Kalau misalnya harganya beda sendiri, nah tentu itu adalah satu indikasi bahwa memang terjadi manipulasi. Tetapi kalau misalnya harganya sama, bisa jadi itu adalah kerugian yang real, kerugian yang nyata. Sekali lagi kita belum dapat datanya, Andrew hanya baca berita ini ya. Anggota ada 700 sampai 1000 orang, khusus di sekitar 700, dan ada paguyuban lain yang belum sampai di sini dan akan segera menyusul, jelas murni. Dikatakan investasi yang dilakukan para nasabah kisaran 500 sampai 1,5 juta US dollar. Waduh, 1,5 juta US dollar. Kalau dikali kurs rupiah aja berarti 15 M, kurs 10.000. Kalau kurs 14.000, waduh, teman-teman ngitung sendiri deh, ya. Nah, selanjutnya di sini ada paragraf selanjutnya ya. Awalnya aman-aman saja, trading tiap hari profit. Lalu pada tanggal 28 Januari itu diberhentikan dengan alasan pengurusan izin. Nah, teman-teman tahu ya, tanggal 28 Januari memang Barreskrim dan juga Bapeti memang sudah menindak ya robot-robot trading yang bersifat Ponzi, MLM dan money game ya. Itu memang di Januari itu ya. Dan dibekukan karena izinnya tidak lengkap. Kemudian mereka menjanjikan 28 Februari akan trading dan bisa di withdraw. Dan pada akhirnya terjadi, diundur sampai 7 Maret, malamnya tiba-tiba trading lagi dan minusnya luar biasa. Nah, sebenarnya ini sudah melakukan sebuah exit plan sih ya. Ujung-ujungnya kalau kita melihat ya, investasi berkedok robot trading yang mengumpulkan dana masyarakat, ujung-ujungnya cuma 2. Dia di-MC-kan, yang satu seperti ini, atau yang kedua dibawa kabur sekalian ya. Itu exit plan dari robot trading ya. Kalau kita belajar dari Evotrade, kalau kita belajar dari Viral Blast ya, kalau Viral Blast itu beda ya. Dia tidak di-MC-kan tapi dibawa kabur ya. Dan itu sudah tutup buku ya, sudah ditahan juga ya. Dan pada akhirnya Senin jam 9 Wira bersama 6 orang lainnya mendatangi Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali untuk melaporkan dugaan penipuan investasi tersebut. Nah, oke, kita next ya teman-teman ya, kita coba next ya. Oke, sekarang kita sudah masuk halaman selanjutnya ya. Teman-teman bisa lihat, tak hanya Wira, seorang artis Chris Rian juga ikut melaporkan dugaan penipuan investasi robot trading Fahrenheit. Sekali lagi ya, investasi berkedok robot trading harusnya ya. Chris mengatakan dia beserta korban lain rugi hingga 30 M. Waduh, 30 miliar. Kalau dikurskan ke dolar berarti 3 juta dolar dong, ya kan?
3 juta dolar. Gimana mungkin 3 juta dolar bisa MC? Menurut Andrew hampir nggak mungkin. Kenapa? Ya, pergerakan seperti apa bisa melakukan MC sampai 3 juta dolar? Ya, pergerakan seperti apa? Dia tradingnya di mana? Kita kalau ngomong seperti gold aja nggak se-ekstrim itu, atau silver ya. Sayangnya kita nggak tahu dia tradingnya di mana dan kita belum dapat. Tapi buat teman-teman yang tahu mengenai kasus MC dari robot Fahrenheit ini, silakan komen di bawah. Bagaimana cara dia membuat MC? Apakah dia pakai full margin atau dia bikin satu harga yang tidak masuk akal ya? Misalnya gold dibuat jadi 10.000 ya, atau goldnya menjadi 0 apa gimana? Kan kita nggak tahu kan? Ini kita masih belum tahu ya. Dan selanjutnya saya dan tim mengalami kerugian di atas 30 miliar ya. 30 miliar itu gede, 3 juta dolar ya. Dan Chris menyebut robot trading Fahrenheit ini memiliki sistem seperti, nah ini teman-teman harus garis bawahi ya. Nih teman-teman harus garis bawahi ya. Ini ya, Andrew ulangi ya. Chris menyebutkan robot trading Fahrenheit ini memiliki sistem seperti. Seperti itu artinya bukan robot yang asli ya, tetapi menyerupai, seakan-akan ya, terlihat seperti trading asli teman-teman ya. Jadi awalnya Chris tidak menyangka Fahrenheit masuk klasifikasi investasi bodong. Oke ya. Sistem itu real trading. Yang kami pikir tadinya adalah trading, di saat masa pandemi ini kami melihat adalah potensi digital ekonomi, di mana kita bisa menambah tambahan masukan income dari digital trading. Yang kami pikir tadinya adalah trading, di saat regulator masuk dan membahas investasi bodong, sebenarnya kami santai-santai saja karena kami tidak berpikir Fahrenheit adalah investasi bodong. Ya tentunya kalau teman-teman sudah atau dia sudah berpikir bahwa ini termasuk investasi bodong, ya sebenarnya dia udah harus withdraw dong ya, sebelum ditunda atau di maintenance gitu ya. Nah ini kejanggalan nih. Kejanggalan kata dia mulai terjadi pada Januari 2022. Para member tidak bisa melakukan withdrawal dari Fahrenheit. Nah teman-teman ingat ya, Januari 2022 itu adalah bulan di mana Bapepti, Barreskrim dan juga pihak-pihak penegak hukum sudah menindak robot-robot trading yang bersifat Ponzi, MLM dan bersifat money game. Ingat ya, bahkan ada satu kantor ya yang viral disegel polisi ya, ada ya teman-teman ya. Dan ya Andrew nggak sebut merek ya karena itu masih jalan dan kita nggak mau jelekin. Tapi ini kan Andrew mengambil berita dari detik.com yang tentunya sumbernya terpercaya. Memang Januari Bapepti dan Barreskrim sudah menindak ya robot-robot yang seperti itu. Ya sekali lagi, jangan salahkan robotnya. Robot itu adalah alat. Salahkan adalah investasi berkedok robot. Ya, jadi kedoknya ini yang kita mesti garis bawahi. Ya, hal tersebut berlangsung hingga Maret. Chris menduga kerugian korban mencapai 5 triliun. Waduh, 5 triliun teman-teman. 5 triliun teman-teman tahu ya berapa ya? 5 triliun itu 5.000 miliar. Berarti sebenarnya Indonesia itu banyak duit ya. Uangnya banyak ya, bisa sampai 5 triliun ya. Dan selama 1 jam memargin call-kan, meloskan semua investasi hilang, dan itu diduga sampai 5 triliun. Aduh, ya kan. Nah ini yang Andrew mau cari tahu juga, atau teman-teman ada yang tahu silahkan komen di bawah. Bagaimana cara oknum tersebut memargin call-kan? Itu yang Andrew belum tahu. Silakan teman-teman yang menjadi korban, silakan komen di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa mendapatkan pembelajaran juga. Bagaimana cara dia memargin call-kan, meloskan ya semua investasi sampai 5 triliun? Itu menurut Andrew gimana caranya gitu ya? Kalau dia trading asli ya. Kalau dia trading asli, Andrew jawab nggak mungkin. Artinya di sini ada manipulasi. Nah, kalau memanipulasi, teman-teman sebenarnya bisa ngecek. Ngeceknya gimana? Teman-teman tinggal cek aja harga yang broker mereka pakai dengan harga broker lain sama apa enggak. Kalau misalnya harganya beda sendiri, ya sudah pasti itu adalah indikasi manipulasi harga. Ya, itu fatal sekali, ya, itu ekstrim sekali, itu ibaratnya kasar mainnya gitu ya. Nah, jadi ngeceknya gampang kok ya. Laporan Chris di Barreskrim Polri juga disatukan dengan para korban lainnya. Karena di Barreskrim tidak menyediakan laporan terpisah, sehingga karena sudah ada laporan, setiap orang yang mau lapor digabung bersama ucap kuasa hukum Chris Ryan Sukma ya.
Terjadi lagi ya, investasi berkedok robot ya, masih ada aja orang yang percaya dengan robot yang jenisnya Ponzi, MLM, money game ya, apalagi tuh ya. Ya berkedok lah, semuanya itu kedok ya. Jadi teman-teman ya, coba ya kita pinter dikit lah ya. Pinter dikit, jangan sampai termakan dengan hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini, teman-teman ya. Dan teman-teman harus bisa membedakan ya. Jangan sampai juga kita mempunyai image bahwa semua robot trading itu jelek. Semua robot trading itu sama. Semua robot trading itu scam ya. Robot trading itu yang asli ada. Kalau ada yang abal-abal, pasti ada yang asli. Dan Bapepti pun sudah merilis, sudah banyak beritanya bagaimana cara membedakan robot yang asli dan bagaimana membedakan robot trading yang abal-abal ya. Jadi teman-teman harus lebih cerdas dalam memilih tools untuk trading teman-teman. Kalau begini kan yang jelek adalah robotnya ya. Nah, jadi di sini Andrew mau tekankan bahwa teman-teman harus lebih cerdas memilah-milah, harus bisa memilih bagaimana kita menggunakan tools itu yang benar gitu loh. Jangan sampai kita kena scam oleh yang money game, Ponzi dan MLM, lalu kita salahkan semua robot trading itu sama gitu loh. Ya, jadi kita sayangkan sekali lagi, nanti Endo beritanya Endo akan taruh linknya di kolom komentar, di kolom description box di bawah ini. Nah, buat teman-teman yang sudah terlanjur jadi korban, atau teman-teman yang punya lengkap datanya, atau teman-teman yang punya satu kronologi lebih lengkap yang tadi Endo tanyakan, silakan komentar di bawah supaya kita sama-sama bisa mendapatkan pencerahan atau kita bisa mendapatkan kronologi yang lebih detail ya, supaya teman-teman lain ya, ataupun saudara-saudara kita yang lain, ataupun masyarakat Indonesia yang lain tidak termakan atau tidak kena juga dengan investasi berkedok robot trading yang sejenis, teman-teman ya. Oke. Dari Andrew itu saja ya. Sekali lagi teman-teman baca aja beritanya di linknya Andrew taruh di description box di bawah ini. Oke. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profits. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan juga di share supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini. Dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training untuk menipu kalian. Salam profits.